Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me. My name is Muhammad Andur Kurniawan. I'm from Muhammadiyah Kudus University. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa itu budaya. Yang bahasa Inggrisnya adalah culture. Oke. Saya akan membahas tentang pengertian budaya. Oke. Banyak sekali pengertian budaya teman-teman ya, banyak sekali argumen-argumen, banyak sekali pendapat-pendapat dari orang-orang ya. Ini menurut pendapat saya, apa itu budaya? Budaya adalah suatu kebiasaan teman-teman ya, suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh sekelompok atau satu satu grup, kayak saat ya intinya itu kebiasaannya dilakukan satu kelompok yang itu dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menciptakan suatu ciri khas kelompok tersebut ya, dan kelompok itu mematuhi kebiasaan tersebut. Nah, menurut saya ya, budaya itu ya seperti kayak keagamaan, terus pernikahan, terus kayak lahiran. Itu kan setiap budaya di Jawa, di Kalimantan dan di sebagainya itu kan pasti berbeda-beda kan ya. Budaya itu seperti itu, oke. Pengertian budaya menurut aku itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang kedua. Poin kedua, aku akan menjelaskan apa itu cross culture understanding. Itu adalah suatu pemahaman lintas budaya berkaitan dengan pemahaman orang-orang dari berbagai latar belakang budaya atau budaya masyarakat yang berbeda-beda. Oke. Jadi, kita bisa membangun sikap dan pandang dunia kita. Lebih bisa toleransi seperti itu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan saya akan menjelaskan tentang verbal pattern, rule and style, making invitation. Yang terakhir adalah directness, maaf. Oke. Komunikasi verbal. Yang pertama adalah, itu pengertiannya adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan ya teman-teman. Yang komunikasi verbal itu lesan, kayak komunikasi lesan seperti saya yang lakukan ini, komunikasi dengan ucapan atau tulisan. Oke. Yang kedua itu ada yang non verbal itu seperti tidak memakai kata-kata tapi menggunakan bahasa tubuh. Oke. Seperti kita kalau ketemu sama bule atau ketemu sama orang asing kan otomatis kan kita nggak bisa bahasa mereka, apalagi yang orang dari Inggris gitu. Kita kalau nggak bisa bahasa Inggris kan bingung kan ya, pasti menggunakan komunikasi secara non verbal atau yang menggunakan bahasa tubuh. Seperti saya dulu waktu minta foto sama turis waktu di Bali, teman-teman ya, ada boleh datang pada gak bisa bahasa Inggris. Saya punya inisiatif, miss cek gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Kalau dibilang aneh ya aneh kan, soalnya kan enggak ya gimana ya, kayak orang aneh soalnya kan apa itu cek gitu ya. Nah, udahlah nggak usah dibahas. Oke. Nah, di komunikasi verbal pattern itu ada beberapa tingkatan teman-teman ya. Ada yang namanya tingkatan formal, ada yang tingkatan semi formal, dan ada tingkatan informal. Oke, saya akan jelasin sedikit ya teman-teman. Formal itu apa sih? Formal itu ya suatu konsep atau cara yang dilakukan pada saat kayak akademik, kayak hal-hal yang bersifat gimana ya, yang bersifat resmi gitu ya, seperti itulah pokoknya, yang buat di sekolah gitu. Dan yang kedua adalah
semi formal. Itu buat apa sih yang semi formal? Itu digunakan untuk di luar lingkung ruang lingkup non akademik, atau biasanya itu digunakan untuk pada orang yang belum dikenal gitu, pada orang asing seperti itu. Yang terakhir adalah informal, digunakan untuk pada orang yang sudah akrab, seperti kita dengan teman-teman kita gitu. Oke. Dan saya akan memberikan kurang lebih 2 contoh lah, biar gak terlalu lama videonya ya. Oke. Contoh yang pertama yang formal adalah seperti how do you do gitu, dan do you have any suggestion gitu. Nah, yang semi formal itu ada are you coming, dan ada lagi have you get any ideas seperti itu. Dan yang informal itu seperti you coming, any ideas, seperti itu. Lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan selanjutnya. Itu ada rule and styles. Apa sih itu? Itu adalah seperti aturan dan gaya kamu, aturan dan gaya komunikasi orang-orang Amerika, yang dilakukan orang-orang Amerika ya. Seperti apa ya? Contohnya aku kasih contoh aja ya, langsung ya. Seperti student and professor gitu, ngobrol. Studentnya bilang gini, excuse me, I'd like to ask you a couple of questions, seperti itulah. Dijawab sama profesornya, sure, go right ahead, what's the problem, ya. Oke, making invitation atau membuat undangan ulang tahun, atau membuat undangan pernikahan, seperti ada juga yang mengundang kayak yang formal itu kayak meeting seperti itu, yang penting-penting itu ya. Ini aku akan memberikan contoh seperti yang tadi, 2 contoh atau 1 contoh. Yang pertama itu seperti kayak ini, do you wanna see a movie, seperti itu, seperti ajakan atau undangan gitu. Atau ada lagi yang I would like to invite you to my book launch event tomorrow, seperti itu. Maaf ya, bahasa Inggrisku sedikit jelek atau apa ya. Yang penting itu seperti itu kurang lebih. Dan yang selanjutnya itu directness. Directness itu apa sih? Kayak seperti yang dilakukan orang-orang Amerika itu. Orang Amerika itu senang yang namanya itu keterus-terangan, ya, keterus-terangan, kayak orangnya itu belak-belakan gitu. Kalau di Indonesia kan ada yang budaya itu kayak pakewo, kayak di Jawa itu kan ada pakewo, apa sungkan ya, kata-kata itu kayak sungkan. Kalau di orang Amerika itu enggak, orang Amerika itu tidak ada pakewo, enggak ada sungkan-sungkan gitu, dia itu langsung belak-belakan gitu aja ya. Orang Amerika itu kecenderungannya itu menghargai, jujur, dan keterbukaan dalam berurusan dengan orang asing ya. Lebih itu seperti orang yang belum kenal gitu, dia itu lebih suka itu terus terang gitu, nggak ada rasa ego sama sekali ya. Contohnya itu seperti kayak melamar pacarnya itu, kayak seperti apa, ini seperti itu. Kalau kita kan enggak ya, kita itu kayak basa-basi dulu, kayak ngomong bahasa sini dulu biar gak canggung gitu. Tapi orang sana itu enggak, langsung gitu aja. Ini seperti itu kalau mau pacarnya atau tunangannya. Ada juga yang do you want tea or coffee, seperti itu, kayak dia itu menawarkan kopi atau teh gitu. Kalau tamunya bilang no thanks, ya udah, nanti kalau langsung duduk, langsung ngobrol juga aja, nggak usah dibikinin, kan ini nggak mau gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Maafkan kalau bahasanya sedikit
kurang lancar karena ya jujur saya itu bahasa Inggrisnya jelek ya, masih buruk. Jadi ya seperti inilah kalau keadaannya itu. Yang penting insya Allah bisa sedikit memberi apa ya, memberi kalian ilmu lah, kayak pengetahuan lah tentang apa sih itu komunikasi verbal. Verbal itu ada tingkatan apa aja, itu udah saya jelasin dan saya beri contoh kurang lebih seperti itu ya. Lumayan lah menambah wawasan. Ternyata orang Amerika dengan kita itu budayanya sangat berbeda sekali. Orang Amerika itu kalau ngobrol itu harus tatap mata, kalau kita kan tidak harus tatap mata, soalnya kan kita ada yang namanya ego, ada yang namanya sopan santun, ada yang namanya apa ya, kayak menghormati lah ibaratnya, memanggil orang lebih tua itu apa, memakai embel-embel emas, mbak, mbah, bule, pale, putih, aman, emas, babi, seperti itu. Kalau di luar negeri kayak di Amerika itu, kalau memanggil ayahnya sendiri itu langsung namanya, seperti yang di film-film Hollywood itu, seperti yang contoh ya namanya John. Hey John, come here, seperti itu. Please John, take coffee, take me a cup coffee, seperti itulah ya, seperti itu sedikit ya, seperti itu memanggil orang-orang itu memanggilnya itu tanpa embel-embel pak, seperti itu. Kalau orang Amerika kalau dikasih kata pak itu lebih itu waktu sekolah, waktu belajar gitu, waktu ngajar ya, sama kayak mahasiswa dengan gurunya gitu. Baru dipanggil pakai sir, pakai mister, pakai prof dan sebagainya, seperti itu. Kalau keseharian sih biasa saja. Dan ada lagi apa ya, perbedaan budaya Amerika dengan Indonesia itu, kalau di Amerika itu sering ngasih tip apa itu, uang tambahan buat kalau nyuruh orang gitu. Di Indonesia itu beda gitu, ngasih tip itu eman-eman ya, bahasa Jawanya itu eman-eman gitu, apa, mending buat ini, mending buat itu, mau ngasih orang yang lebih itu mikir-mikir. Di apa, sama orang Amerika itu tahulah kalian tidak situ bebas kan, kalau udah umur 18 ke atas dibebasin untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Orang tua sudah tidak bisa mengatur mereka. Jadi jelek buruknya itu bukan diri sendiri. Orang Amerika itu bebas, kamu mau ini itu bebas, terserah kalian, bebas. Jadi beda dengan orang Indonesia. Kalau ada apa-apa masih saru, masih apa ya, masih malu lah, kayak berduaan gitu, bisa ditegur gitu. Kalau di sana enggak, di sana itu bebas, yang penting tidak merugikan satu sama lain. Itu kurang lebih yang saya tahu tentang perbedaan budaya Indonesia dengan Amerika ya. Cukup sekian dari video saya. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Kalau bahasa saya sedikit apa ya, kurang enak didengar mungkin ya, sedikit begitulah teman-teman. Saya itu apa sih, kurang ya, ngebet lah, lumayan yang mungkin kurang lancar. Maaf kalau ada salah-salah. See you next time. Oke, goodbye. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.